Kembali bertemu bersama saya Andri Topo dalam Sinau Bonsai. Jadi kita belajar bersama, saling mengisi dan saling menguatkan. Tidak ada yang master di sini, tapi saya juga banyak belajar dari Anda semuanya. Untuk saat ini saya akan membahas tentang akar. Jadi perakaran yang tepat untuk 5 gerak dasar dalam aliran naturalis. Jadi besok kita akan bahas batangnya, cabangnya, rantingnya, tapi kita mulai dari akar. Ini berfungsi ketika Anda semua menemukan sebuah bahan bonsai. Ini cocoknya dibuat apa ya? Karena teman-teman sering kebingungan dalam hal pemrograman bonsai. Dengan bahan seperti ini bagusnya dibuat apa ya? Itu kan sering bingung. Nah, itu pertama-tama harus kita lihat akarnya. Nah, yang akan kita bahas adalah perakaran untuk bonsai naturalis. Pertama-tama teman-teman harus bisa membedakan dulu antara bibit, bahan, atau bonsai tampilan. 3 ini sering kebolak-balik. Jadi saya punya bahan asem, wah ternyata masih bibit. Jadi kalau ini seperti ini disebut bibit. Ketika bicara bibit, tidak bisa kita bicara perakaran, tidak bisa kita bicara gerak dasar dan lain sebagainya. Yang ada ya bibit tanaman. Nah, nanti setelah bibit ini kita rawat akan menjadi bahan bonsai. Nah, bahan bonsai itu yang harus kita tentukan arahnya kemana. Mau ke ekspresionis, naturalis, atau surrealis, itu sudah menjadi bahan. Kalau bicara bibit hanya bicara sebesar apa, setinggi apa. Jual bibit bonsai sianci misalnya seperti, atau ini warung mikro. Pertanyaannya sederhana saja, sebesar apa, setinggi apa. Nah, nanti kalau sudah sampai program akar dan sebagainya, berarti dia adalah bahan bonsai atau bakalan bonsai. Nah, ada 5 gaya dasar naturalis. Apa saja? Formal. Ini formal. Informal. Ini bahan ya, belum menjadi bonsai. Slanting atau miring, semi cascade atau merunduk, dan menggantung atau air terjun atau orang bilang cascade. Nah, kita bahas yang pertama yaitu ini. Nah, ini adalah syarat. Ini sudah bisa dibilang sebagai bahan bonsai atau bakalan bonsai, karena pohon formal itu adalah pohon tegak. Nah, ketika pohon ini tegak, maka perakaran memutar, semuanya ada, semua sisi ada. Nah, perakaran seperti ini bisa kita program dari masih bibit, bisa kita pecah akar. Teman-teman bisa buka konten YouTube yang lain tentang pecah akar, saya rasa lebih komplit, lebih lengkap. Nah, tapi kita tidak akan bicara tentang bagaimana teknik memecah akar, karena semua orang punya teknik masing-masing yang lebih lebih baik mungkin ya. Nah, ini perakaran sebaiknya dalam pohon-pohon tertentu, pohon muda seperti ficus, anting putri, terus sancang dan lain sebagainya, itu sebaiknya juga ditampakkan akar utama, cabang akar, sampai ranting akar dan lain sebagainya. Jadi ini pertama kali dulu saya pecah 8 pecahan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Setelah itu saya pecah lagi menjadi 2 supaya membentuk menjadi program cabang akar. Nah, ini kan kita bisa lihat alurnya yang paling jelas dari situ ya. Ini kan satu akar, tek sampai di sini pecah menjadi 2. Ini sudah disebut cabang akar. Sampai di sini pecah lagi 2 menjadi ranting akar dan lain sebagainya. Ini tinggal nunggu pembesaran di sisi sini. Nah, ini lebih
Maka ketika menjadi bonsai formal itu benar-benar bisa dinikmati dari segala arah. Karena dalam penjurian nanti memang bonsai itu punya tampak depan, tetapi juri tidak mungkin mengelilingi satu persatu bonsai kecuali ada kesamaan nilai, baru dilihat belakangnya. Nah, kalau bonsai itu formal, bonsai itu tegak, maka belakang dan depan akar juga harus memenuhi syarat atau utuh atau ada semua. Nah, ini adalah bahan untuk bonsai formal. Nah, nanti kedepannya ini percabangan jauh lebih mudah ya daripada menata akar. Ini nanti ke atas, ini sebagai penerus, ini cabang pertama dan lain sebagainya. Atau kalau teman-teman pengen membuat bonsai mame, bonsai pendek, kita potong di sini bisa, del, tumbuh lagi. Nah, ini dulu saya potong di sini karena biar ada beberapa alternatif. Ketika kita mau bikin mahkota tabung misalnya, maka silindris sampai di sini nanti baru anatomis. Nah, tabungnya segini. Kalau kita mau bikin pohon tinggi, ini sudah memenuhi syarat. Lebih dari setengah pohon baru bercabang. Arah cabangnya ke atas. Nanti kita bahas pada episode berikutnya tentang percabangan dan pembentukan mahkota. Nah, kalau mau dibikin mame bisa kita pendek, bikin small bisa kita perpendek lagi. Jadi ada beberapa alternatif dengan sekali potong. Nanti ada titik tumbuh yang lain, kita bisa berubah pikiran. Karena ini masih basic, gitu ya. Jadi ini syarat untuk menjadi bonsai formal.